Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Marlianti. Di sini kakak-kakak bisa menyebut saya dengan Kak Ina atau Mbak Ina, terserah kakak-kakak saja. Nah, di sini saya sebagai penyuluh akan memberikan materi buat kakak-kakak tentang penyuluhan kesehatan. Nah, penyuluhan yang saya ambil kali ini tentang PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat. Sebelumnya, apakah kakak-kakak ada yang sudah tahu itu PHBS? PHBS tuh tentang menjaga kebersihan gitu bukan Kak? Oh iya betul, tapi di sini saya akan menjelaskan lebih terperinci lagi ya. Oh baik. Nah, jadi PHBS itu merupakan perilaku atau tindakan mengupayakan kebersihan dan kesehatan dari kemauan diri sendiri dan menularkannya kepada orang lain. Nah, perilaku ini meliputi menjaga kebersihan dan kesehatan diri sehingga berdampak pada kesehatan orang lain dan lingkungan sekitarnya. Nah, PHBS juga dapat sebagai rekayasa sosial guna mengubah kebiasaan hidup seorang menjadi bersih dan sehat, menularkan kebiasaan tersebut seluas-luasnya kepada masyarakat. Lalu PHBS itu jumlahnya cukup banyak, bisa misalnya tentang gizi, makanan beraneka ragam, minuman tablet tambah darah, mengonsumsi garam iodium, lalu memberi bayi dan balita kapsul vitamin A. Nah, tentang kesehatan lingkungan seperti membuang sampah pada tempatnya, membersihkan lingkungan, lalu setiap rumah tangga dianjurkan untuk melakukan semua perilaku kesehatan. Nah, yang saya ambil itu sekarang PHBS keluarga atau PHBS rumah tangga. Nah, PHBS rumah tangga tersendiri itu yaitu upaya untuk memberdayakan anggota rumah tangga agar tahu, mau dan mampu mempraktikkan perilaku hidup bersih dan sehat serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan di masyarakat. Nah, PHBS rumah tangga sendiri itu untuk mencapai rumah tangga ber-PHBS yaitu melakukan 10 indikator PHBS. Nah, untuk 10 indikator PHBS itu ada yang pertama, persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. Misalnya seperti ini, harus menyerahkan kepada tenaga kesehatan. Kan masih ada yang sering ke dukun. Nah, di dukun itu kan peralatan dan lingkungannya kurang bersih, dapat mengakibatkan infeksi atau menyebabkan penyakit lain yang muncul saat bersalin hingga nifas. Lalu yang kedua itu ada memberikan ASI eksklusif. Nah, ASI itu berfungsi itu untuk ketahanan daya tahan tubuh bayi. Yang diperlukan ASI eksklusif itu 1-6 bulan. Nah, lalu yang ketiga menimbang balita setiap bulan untuk mengetahui apakah cukup atau tidaknya gizi dalam tubuh balita tersebut. Lalu yang keempat yaitu menggunakan air bersih. Nah, menyediakan air bersih itu baik itu untuk dikonsumsi maupun digunakan sehari-hari untuk kebersihan diri ataupun peralatan seperti mencuci piring atau pakaian itu sangat berperan penting karena kebersihan air itu nomor 1. Lalu yang kelima, mencuci tangan 6 langkah dengan air bersih dan sabun. Apakah kakak-kakak di sini ada yang sudah tahu mencuci tangan dengan 6 langkah? Belum tahu. Nanti saya akan menjelaskannya Kak. Baik, kalau mencuci tangan 6 langkah itu ada yang keenam itu menggunakan jamban sehat. Nah, maksudnya menggunakan jamban sehat itu, jamban itu berjarak 10 meter dari sumber mata air atau sumur yang biasa air itu digunakan untuk dikonsumsi agar tidak terkontaminasi. Nah, lalu yang ketujuh, memberantas jentik di daerah rumah 1 kali dalam seminggu, yaitu untuk menghindari
ada nyamuk Aedes aegypti yang menyebabkan DBD. Nah, seperti membersihkan genangan-genangan air di sekitar rumah seperti itu. Lalu yang kedelapan ada makan buah dan sayuran setiap hari. Itu penting karena untuk menjaga daya tahan tubuh kita dan memberikan vitamin pada tubuh kita. Lalu yang kesembilan yaitu melakukan aktivitas fisik setiap hari. Diupayakan untuk selalu beraktivitas setiap hari agar badan tetap sehat dan memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Seminimal mungkin melakukan olahraga 1 minggu sekali. Lalu yang ke-10 tidak merokok di dalam rumah. Itu sangat bahaya, terutama jika ada anak-anak atau bayi yang bisa menghirup. Itu bisa menyebabkan ispa pada bayi atau balita tersebut. Nah, baik, jadi seperti itu. Lalu saya akan melanjutkan pembahasan tentang ciri-ciri rumah sehat. Nah, baik, di sini saya akan yang pertama itu ciri-ciri rumah sehat. Yang pertama ada tentang bahan bangunan, terbuat dari lantai atau ubin atau semen. Nah, dindingnya itu dari tembok. Nah, atap rumah terbuat dari genteng atau seng. Lalu yang kedua itu ada ventilasi. Ventilasi rumah mempunyai fungsi yaitu untuk menjaga agar aliran udara dalam rumah tersebut tetap segar. Nah, untuk membebaskan udara ruangan dari bakteri-bakteri dan untuk menjaga agar ruangan rumah selalu tetap dalam keadaan kelembapan yang optimum. Lalu yang ketiga, pencahayaan. Rumah yang sehat memerlukan cahaya yang cukup, tidak kurang dan tidak terlalu banyak. Nah, yang keempat, luas bangunan rumah atau luas lantai bangunan rumah sehat harus cukup untuk penghuni di dalamnya. Artinya luas lantai bangunan tersebut harus disesuaikan dengan jumlah penghuninya. Lalu yang kelima ada fasilitas-fasilitas dalam rumah sehat. Yang sehat tuh harus mempunyai fasilitas-fasilitas seperti penyediaan air bersih, pembuangan tinja, pembuangan air limbah, pembuangan sampah, fasilitas dapur dan fasilitas berkumpul keluarga. Jadi seperti itu. Lalu sampai sini apakah sudah jelas? Udah jelas. Ya, baik, saya lanjutkan ya untuk materi selanjutnya yaitu ciri-ciri jamban sehat. Nah, untuk ciri-cirinya yang pertama itu jaraknya 10 meter dari sumber air. Yang dimaksud sumber air itu sendiri yaitu bisa sumur ya, tujuannya agar sumur tersebut itu sendiri tidak terkontaminasi. Nah, yang kedua yaitu menggunakan jamban yang bersistem leher angsa. Yang ketiga, untuk luas jamban sendiri harus minimal 1 kali 1 meter dengan sudut kemiringan yang cukup. Nah, baik, kalau begitu semuanya sudah paham atau belum ya? Sekarang udah jadi paham gitu, Pak. Oh iya, semoga bisa menerapkannya ya. Nah, semoga kakak-kakak di sini bisa menerapkannya perilaku PHBS yang baik dan di lingkungan sekolah maupun di rumah ataupun di lingkungan masyarakat lainnya. Baik, jadi itu saja penjelasan tentang materi saya PHBS yang dapat saya jelaskan. Semoga bisa bermanfaat ya. Terima kasih atas waktunya telah mendengarkan penyuluhan yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan mohon maaf. Terima kasih untuk kakak-kakaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.